Pertamina Patraniaga membantah adanya blending atau pengoplosan BBM jenis RON 90 Pertalite dengan RON 92 Pertamax. Hal itu dikemukakan Dirut PT Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI pada Rabu 27 Februari 2025. Ega memastikan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM. Dengan PT Pertamina Patraniaga sebagai subholding komersial dan trading PT Pertamina Persero membantah ada pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Bantahan itu disampaikan langsung di Dirut PT Pertamina Patraniaga Mars Ego Legowo Putra dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 26 Februari 2025. Dalam keterangannya, Ega menjelaskan tidak ada sama sekali proses blending atau pengoplosan BBM jenis RON 90 Pertalite dengan RON 92 atau Pertamax. Menurut Ega, proses atau perlakuan yang dilakukan selama ini di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna untuk membedakan jenis BBM satu dengan lainnya. Selain injeksi warna juga dilakukan injeksi aditif yang bertujuan untuk memberi nilai tambah atau performa dari BBM tersebut. Selain itu, Ega juga menjelaskan PT Pertamina Patraniaga dalam hal pengadaan BBM jenis RON 90 dan RON 92 memiliki dua sumber, yakni melalui kilang dan juga impor dari luar negeri. Dari dua sumber itu, Ega memastikan jenis BBM yang diterima sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92. Ega memastikan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM. Baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina International Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pernyataan PT Pertamina Patraniaga yang mengklaim tidak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite juga mendapat tanggapan dari Kejaksaan Agung. Di hari yang sama, dalam keterangan resmi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menegaskan pihaknya dalam hal ini bekerja dengan alat bukti. Ia mengatakan temuan tersebut berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik. Bahkan Kohar menyebut BBM oplosan tersebut dijual dengan harga Pertamax. Terkait kepastian hal ini, Kohar mengatakan pihaknya akan meminta ahli untuk meneliti hal tersebut. Ya, yang pasti kami penyidik bekerja berdasarkan alat bukti.
Tapi tadi saya sempat mendengar pada saat hearing dengan Komisi 12 ya. Ya, itu kan yang dimaksud. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending. Ya, RON tidak berubah. Tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88, di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di dalam fakta yang ada. Apakah itu nanti RON 92? Tidak, ini ahli akan meneliti. Tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu. Untuk harga, nah itu seharga dengan RON 92. Juli Suwarti dan Ketua Sumadiase melaporkan.